Selamat pagi anak-anakku di rumah bersama dengan kedua orang tua. Pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020 kita akan belajar bersama kembali lagi pada tema 4 pada subtema pertama mata pelajaran PKN. Materi pembelajarannya yaitu masih berkaitan dengan pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya yaitu pada tema 3 kita sudah belajar bersama, yaitu kita sudah mengenal pengertian daripada hak, kewajiban serta tanggung jawab. Dan juga kita sudah memberikan contoh-contoh yang mana termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anakku, kalau kita belajar tentang 3 poin ini pasti melingkupi atau mencakup 3 lingkungan, yaitu di lingkungan rumah yang kita berada, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anakku, Pak Guru hanya mengulang materi lagi untuk kita sama-sama untuk kita ingat. Yang pertama adalah hak, pengertiannya yang singkat yaitu segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Yang kedua adalah kewajiban, adalah segala sesuatu yang kita harus laksanakan atau kerjakan. Serta yang ketiga adalah tanggung jawab, merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu dengan catatan kita harus siap menerima resikonya, yaitu apa yang telah kita jalankan tersebut. Nah, anak-anakku, seperti pada buku Bupena halaman 10 dan halaman 15 itu masih berkaitan, yaitu menyangkut hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anakku, seperti Pak Guru tadi telah sampaikan bahwa 3 lingkup ruang belajar kita itu sangat berkaitan erat, di mana mereka dalam 3 lingkup ruangan itu saling berkaitan. Pasti kita sebagai manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki hak dan kewajiban, serta kita harus siap untuk menjalankan tanggung jawab kita. Pak Guru kasih contoh, ketika kita berada dalam rumah, pasti kalau kita sebagai anak pasti memiliki hak. Hak itu contohnya memperoleh pendidikan, memperoleh kasih sayang, waktu untuk bermain, waktu untuk belajar, kesehatan. Itu merupakan hak kita sebagai anak terhadap orang tua atau papa mama. Nah, anak-anakku, setelah kita mendapatkan hak, jangan lupa kita juga harus melaksanakan yaitu kewajiban kita. Setelah kita memperoleh hak, berarti kita harus mengikuti atau melaksanakan kewajiban kita. Jadi bila mana kita kalau ingin untuk sehat, artinya itu mendapatkan kesehatan, perawatan, berarti kita setelah itu kita harus punya kewajiban adalah membawa kita punya anak, berarti kita harus mendapat perawatan, berarti harus bawa ke rumah sakit mendapatkan obat. Setelah kita memperoleh hak dan kewajiban itu, berarti kita pun harus bertanggung jawab, artinya untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Jadi, anakku, contoh hak anak yang Pak Guru angkat menyangkut kesehatan, itu yang sekarang situasi yang kita hadapi. Jadi kita
harapkan, terutama orang tua mengharapkan supaya kita sebagai anak-anak harus menjaga kesehatan kita dengan baik, supaya rasa tanggung jawab itu bukan hanya di tangan papa mama, tapi secara pribadi kita sebagai anak-anak pun harus menjaganya. Nah, anak-anakku, itu yang Pak Guru contohkan dalam lingkungan rumah kita yang menyangkut hak kita di sekolah. Pasti anak-anakku punya hak adalah mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu Guru. Tapi ingat, di samping itu juga kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu pasti kita sudah tahu bersama bahwa kalau di lingkungan sekolah itu pasti kita harus datang tepat pada waktunya, pasti harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan di sekolah, sehingga ketika kita memperoleh kewajiban itu berarti kita siap untuk atau bertanggung jawab atas aturan-aturan atau yang ditetapkan dari sekolah. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anakku, di lingkungan masyarakat itu pasti berbagai macam keberagaman yang ada itu sangat rawan untuk kita memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pak Guru ingatkan bahwa biasanya di lingkungan kita di mana kita berada, contohnya di lingkungan RT, itu pasti selalu setiap bulan atau 3 bulan sekali biasanya diadakan kerja bakti. Artinya bahwa kerja bakti itu membutuhkan suatu sikap gotong royong. Karena itu kita harus membangun akan sikap kepedulian kita, karena terutama kalau kita kerja bakti itu adalah yang pertama adalah hak kita untuk memperoleh kesehatan, kebersihan, kenyamanan. Di samping itu juga kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu kita harus datang bekerja sama membersihkan, dan juga kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Sehingga kalau dengan kita melaksanakan hak kewajiban itu, pasti kita akan melaksanakan semua tanggung jawab yang ada. Artinya bahwa pasti kita akan memperoleh kesehatan, kedamaian dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, anak-anakku, Pak Guru ingatkan lagi bahwa materi ini pun juga Pak Guru sudah terangkan pada sebelumnya, sehingga ini hanya mengingatkan untuk kita, sehingga untuk sebagai akhir dari pertemuan pembahasan materi Pak Guru pada pagi ini, Pak Guru ingatkan untuk anak-anakku bisa menjadi penugasan di halaman 11, anakku bisa kerja pada nomor 2, dan di pada halaman 15 anakku bisa kerja di nomor 2. Jadi yang pertama menyangkut pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu anakku kerja di halaman 11 nomor 2, dan yang masih berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, anakku bisa kerjakan latihan khusus untuk nomor 2 saja. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.